Pagi student sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bab 2, ya, manusia itu otonom. Tetapi di bagian A-nya kita akan mempelajari tentang suara hati atau hati nurani. Mari kita awali pembelajaran ini dengan doa. Doa dimulai. Excelsis, Hosanna, in excelsis, in excelsis, in excelsis. Benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna, in excelsis, Hosanna, in excelsis, in excelsis, in excelsis. Sebagai pengantar, supaya kita bisa menghayati apa hati nurani atau suara hati, Sir jelaskan demikian, bahwa hidup manusia itu sangatlah berbeda dengan ciptaan Tuhan lain, seperti hewan atau tumbuhan. Ada saat di mana manusia harus mengalami pergumulan atau pergulatan ketika hendak melakukan suatu tindakan, terutama ketika ia harus mengambil keputusan apakah tindakannya layak dilakukan atau tidak. Apakah yang dilakukan itu benar atau salah? Apakah tindakan itu akan merugikan sesama atau tidak? Kemampuan itu nampaknya tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan lain. Karena apa? Tindakan mereka lebih diarahkan oleh insting. Kemampuan bergulat dalam dirinya sendiri sebelum dan sesudah melakukan kegiatan itu disebabkan manusia memiliki suara hati atau suara batin atau hati nurani yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Untuk lebih mendalami tema ini, mari coba amati beberapa kasus-kasus berikut ini. Lalu silakan nanti berikan tanggapanmu dalam bentuk jawaban atas soal-soal panduan yang saya berikan. Sekarang Sir memberikan beberapa kesimpulan setelah kita melihat baik kasus-kasus tadi dan sekarang atas dasar kitab suci Sir kasih beberapa kesimpulan. Suara hati adalah tempat di mana Allah membisikkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka menaati suara hati sama artinya menaati Allah sendiri. Ketaatan kepada suara hati atau ketaatan kepada Allah itu perlu dilatihkan mulai dari hal-hal kecil. Banyak orang tahu bahwa berbohong itu tidak baik, ya seperti nyontek, tetapi banyak orang terbiasa melakukannya. Kalau kebiasaan itu tidak dikikis sejak awal, maka kebiasaan tersebut akan terbawa seumur hidup. Bahkan awalnya berbohong kecil-kecilan bisa menjadi bohong besar dan penipu. Setelah kita melihat seluruh kasus yang tadi dan juga dari kitab suci Roma 2 ayat 14 sampai 16 dan juga ajaran gereja dari Gaudium et Spes artikel 16, demikian rangkuman. Suara hati itu secara luas dapat diartikan sebagai keinginan
penginsapan akan adanya kewajiban. Ya. Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia, sedangkan hati nurani secara sempit dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran moral yang tadi dalam situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia ya, baik atau buruk. Maka hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur. Ya. Itulah cara kerja dan juga definisi hati nurani. Nanti secara terperincinya saya akan memberikan bahan. Suara hati atau hati nurani merupakan daya atau kemampuan khusus untuk membedakan perbuatan baik dan buruk. Serta dia menilai baik buruknya suatu perbuatan itu berdasarkan akal budinya. Jadi hati nurani merupakan hasil dialog ya, pribadi kita yang terdalam dengan Allah ketika kita menghadapi dan menanggapi situasi hidup sehari-hari. Seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya, maka hati nuraninya akan semakin terang dan berwibawa. Seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat. Dipercayai orang lain. Kenapa? Memiliki hati yang murni dan mesra dengan Allah. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Begitulah bunyi Matius 5 ayat 8. Maka anakku sekalian, demikianlah rangkuman pembelajaran hari ini. Mari kita belajar dengan serius. Apalagi tentang hati nurani. Silakan praktekkan. Jangan ragu-ragu. Melakukan itu kamu yakin. Nuranimu sudah mengatakan itu benar dan kamu sudah bertanya kepada Tuhan secara pribadi. Maka untuk itu, mari tutup pembelajaran ini dengan doa spontan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.